Pertama-tama yang dimuliakan Khuna Kiai Haji Sibili dan Abah sekeluarga, Khuna Al-Ustaz Mas'ud, para asatidzah, ahbab, ikhwan dan akhwat yang berbahagia. Alhamdulillah, malam ini kita mulai daurah sebuah kitab yang insya Allah ini akan khatam ya, malam ini juga, yaitu kitab yang judulnya Aqidatul Ghaib Linab'i Syakki Warraib. Itu asal kitabnya, Aqidatul Ghaib Linab'i Syakki Warraib. Aqidah ya, tentang Allah yang gaib untuk menghilangkan keraguan. Kemudian kitab ini asalnya Al-Faqir mensyarahkan dalam bahasa Arab, tapi kemudian diterjemah syarahnya. Syarah yang Al-Faqir tulis judulnya Al-Fathul Qarib Lin Nabihil Labib. Al-Fathu Al-Qarib, pembukaan futuh yang dekat tetapi bagi seorang yang nabi. Nabi itu yang intibah, yang penuh dengan jiwa yang dengan jiwa yang sadar, yang jaga, al-labib, dan akal yang cerdas dalam mensyarahkan kitab Aqidatul Ghaib Linab'i Syakki Warraib. Ini penjelasan seringkas-ringkasnya tentang tauhid Sunni dan Sufi. Muqaddimah yang tadi kita baca itulah adalah muqaddimah Al-Faqir dalam mensyarahkan kitab beliau. Kita baca dan kita terjemah sedikit muqaddimah itu. Alhamdulillahi muzhiru asma'ihi wa sifatih. Segala puji bagi Allah yang menzahirkan, yang memanifestasikan nama-nama dan sifat-sifatnya ke dalam bentuk mazhar yang paling sempurna, fi akmali mazharin, di dalam ya, tampilan yang paling sempurna. Khalaqahu, yang dia telah ciptakan, min nuri zatihi, dari cahaya zatnya. Faja'alahu, maka dia jadikan mazhar yang sempurna tadi aslal wujudi, wujud asal, wa khulasatan likulli mawjud, dan intipati, ringkasan kepada semua yang wujud. Maka mazhar yang sempurna tadi fahadal khalqa, memberi hidayah kepada makhluk, wa azharal haqqa, ya, menjelaskan, menzahirkan Allah melalui ucapannya, perbuatannya, dan segala tindakannya. Binafir raibi wal juhud, untuk menghilangkan keraguan dan pengingkaran kepada adanya Tuhan. Karena kita diciptakan untuk mengenalnya, dan Allah menciptakan tampilan yang paling sempurna, maka jelaslah ketauhidan itu. Bahkan maka dia menjadi wasitata, wasitah ya, perantara, iqd ya, nizam silki zillil azalil mamdud, tali yang disusun di benang bayangan azali yang dibentangkan, sehingga ia nataqa, berucap, berkata dengan lisan Allah, mengungkapkan keagungan Allah, fi taurihi, di dalam fase kehidupannya yang sempurna dan afdal. Lidahnya artinya mengucapkan wahyu tentang keagungan Allah ya, di dalam perjalanannya yang sempurna.
Apa ucapannya? Li waqtun la yasa'uni fihi malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Saya punya waktu di mana di dalam waktu itu tidak ada yang dapat diliput oleh malaikat yang terdekat dan nabi yang diutus sekalipun. Apa yang Allah manifestasikan kepada Nabi Muhammad SAW itu tidak terdapat dalam makhluk apapun tentang kesempurnaan itu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa itratihi wa ansabihi. Fahadha syarhun mubassatun. Ini sarah tapi yang sederhana. Li risalati aqidatil ghaib linafi syakki war raib. Risalah untuk sarah untuk sebuah risalah yang judulnya Aqidatil Ghaib linafi syakki war raib li Syekh Muhammad Taqiyuddin Abu Sya'ar Ad-Dimashqi listinzalil fathil qarib. Sarah ini tujuannya agar memohon Allah menurunkan futuh yang dekat lin nabihil labib, bagi orang yang betul-betul nabi dan labib. Nafa'anallahu wa iyyakum bil ilmi wal yaqin wa syaraha sudurana bil fathil mubin innahu huwal fattahul alim. Ini matannya. Kemudian matnu aqidatil ghaibi linafi syakki war raib. Matnu aqidatil ghaib, itu salah harokatnya, bukan aqidatul ghaib, aqidatil ghaib. Matannya ini aja kecil ya. Kitab itu memang risalah itu kecil aja, satu paragraf ya. Kemudian setelah itu disarahkan, yang asalnya sarahnya pun yang dalam bahasa Arab. Saya tidak menyangka kalau yang kita kaji sarah yang terjemah ya, padahal ada sarah yang bahasa Arab. Taib. Kita baca matannya. La ilaha illallahu huwal wujudul ghaib. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dia adalah, ya Allah itu al-wujud ya, yang punya sifat wujud adalah Allah. Tetapi al-ghaib, wujudnya gaib mutlak ya. Artinya tidak dapat disentuh oleh idrok apapun, oleh pencapaian apapun. Ghaba anil hawas, indra pun tidak dapat. Ghaba anil akal pun tidak dapat mencapainya. Ghaba anil khayal pun enggak sampai. Wa ghaba anil waham, dan ilusi apapun yang kita gambarkan tetap tidak betul-betul ghaib ya. Jadi kita punya alat akal, indra, khayal dan ilusi ghaib. Nah, tapi tidak bagi hati. Bagi hati tidak ghaib. Itu Allah. Allah adalah wujud tetapi ghaib, tidak bisa dicapai. Wa nahnu ini adalah kita makhluk, terutama manusia. Wa nahnu al-adamu, dan kita tidak ada. Nah ini kan diringkas di kata nahnu al-ghaib. Ketika kita menyebut nahnu berarti kita ada, tapi kemudian dikhabarkan keadaan kita ini al-adam. Jadi ada kita ini ada yang tidak ada. Maka di dalam ilmu kalam kita jaizul wujudi wal adam ya. Boleh ada dan boleh tidak ada, atau mungkin ada dan mungkin tidak ada ya. Kalau tidak disebut ada maka kita tidak mengatakan nahnu ya. Maka nahnu secara nahnu al-adamu gitu. Atau nahnu kita ada ya, al-adamu, tapi di sini tidak ada, adanya ya bukan di sini ya. Al-ghaibu
kita tidak tahu. Nah, ini menjelaskan bahwa kita ada di dalam ilmu Allah, tapi kita tidak tahu. Kita sudah selesai di dalam ilmu Allah. Nah, tapi kita yang di sana itu bukan kita, maka disebut Adam. Kita di dalam ilmu Allah bukan kita. Ya, itu sifat Allah, itu isi ilmu Allah, itu sifat, dan itu bukan kita, maka dikatakan Adam. Dan itu ghaib, kita tidak tahu. Misalnya kita umur 70 tahun itu sudah ada di dalam ilmu Allah. Ya, selesai sudah kita di sana. Tapi itu al-adamu, itu bukan kita, tidak ada. Ya. Al-ghaib, dan kita tidak tahu yang kita ada dalam ilmu Allah, dan itu bukan kita. Bahkan dalam Al-Quran itu ada hal ata ala insan hinu minad dahr, itu apa? Walam yakun syai'an madhkura. Ya. Tahukah kamu berada di artinya ada dalam sesuatu yang di situ kamu belum disebut apa-apa. Artinya dikatakan ada juga tidak, dikatakan tidak ada juga tidak. Itu lam yakun syai'an mazkura, belum menjadi sesuatu yang disebut, dinamakan. Ya, apa? Ada? Bukan. Tidak ada? Bukan. Karena di situ memang bukan kita, tetapi ya, maksudnya adalah di dalam ilmu Allah sudah ada tajallil wujud. Ya, itu kita. Maka kita umur 70 tahun dari lahir sampai wafat 70 tahun. Ya, itu sudah Allah tentukan dan sudah selesai di dalam ilmu Allah. Itu bukan kita. Kalau cerita kita gitu. Tetapi cerita itu bukan cerita kita, tapi cerita Allah. Gitu. Dan itu ghaib, tidak tahu. Kalau mau tahu ya kita saksikan setiap saat. Ya, kehidupan kita itu adalah kita yang bukan kita dan kita tidak tahu. Fazahara sultanu tajalli, maka sultan tajalli. Ya. Oke, kita artikan singkat dulu, nanti baru kita sarahnya. Karena kalau sarah di sini selesai, sudah nggak perlu baca ini tuh. Fazahara, maka zahara sultanu tajalli, maka muncullah kekuatan tajalli Allah itu. Minal wujudil ghaib, dari wujud Allah yang kita tidak ketahui, gaib. Ya, tajalli kepada siapa? Ke dalam Adam. Adam itu kita yang bukan kita. Al-ghaib yang juga kita tidak tahu. Fazahara, maka muncullah syuhudul haq. Maka muncul kita, ya, zahir kita sebagai syuhudul haq, sebagai bentuk persaksian bahwa inilah Allah, masyhadnya, mazharnya. Ya. Yang al-ghaib yang kita tidak tahu, kalau tidak Allah tajalikan dalam bentuk makhluknya, kita tidak tahu sama sekali Allah. Tetapi zahara syuhudul haqqi al-ghaib itu bila juhudin wala raib, tidak dapat kita ingkari, tidak dapat kita ragukan bahwa ketika manusia itu jahir, ya, itu adalah manifestasi Tuhan. Tidak bisa kita, artinya akal mengatakan ini diciptakan oleh Allah, ya, tidak akan diragukan, diingkari. Tetapi zuhurnya kita itu dalalatin, sebagai dalil bukti adanya Allah, wa ta'rifin, sebagai definisi Tuhan, bukan hulul wa taqyib, bukan kita ada lalu Allah masuk ke diri kita, bukan. Ya, artinya teori tajalli bukan hulul, Allah masuk ke kita. Ya, maka dikatakan bahwa itu bukan kita. Ya, semuanya Allah dizahirkan. Ya, artinya wujud itu sudah ada, diwujudkan. Jadi yang wujud itu syuhudul haq, masyhadul haq. Ya.
tampilan persaksian Tuhan. Karena kuntu kanjan makhfiyan, aku tidak dikenal. Fa uhibbu an u'rab, ingin dikenal. Fa khalaqtul khalqa, aku ciptakan makhluk. Fabihi, maka dengan makhluk itu arrafuni, mereka mengenalku. Ya, maka Allah ciptakan makhluk itu sebagai syuhud, sebagai saksi bahwa ini Allah. Seperti kita ada bayangan, ini menunjukkan bahwa saya ada, ini loh, ini syuhudi, ini saksiku. Nah, makhluk ini syuhudullah, ya, syuhudul haq. Dan haknya yang gaib, haknya yang tidak kelihatan, haknya yang tidak bisa dilihat, tetapi yang ada adalah tajallinya berupa syuhudnya. Dan tidak ada yang mengingkari bahwa kita adalah ciptaan Allah, ya, bila juhud wala raib. Namun syuhudnya kita, munculnya kita sebagai dilalah, petunjuk adanya Allah. Babihi arafuni, maka dengan ciptaan itu mereka mengenalku. Wa ta'rif, dan definisinya, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Bukan hulul, bukan Allah masuk ke kita. Wala taqyib, dan juga kita bukan sebagai kaifiyat, ya, bentuk Allah, bukan. Ya, kita bukan bentuk Allah. Meskipun dalam hadis dikatakan innallaha khalaqa adama ala suratihi, Allah menciptakan manusia sebagai citranya, tetapi bukan takyib. Oh, berarti kepalanya ini Allah begini, seperti ilustrasi cermin, ya, kan yang muncul di cermin kan betul-betul seperti kita, ya, tetapi maksudnya bukan kaifiyahnya, ya, tetapi status wujudnya di cermin itu seperti, ya, wujudnya, ya, kita, bahwa dia Adam, ya. Kalau kita bercermin ke kaca, itu muncul gambar kita di kaca. Itu gambar siapa? Kan gambar, ya, bukan gambar dia, gambar ini. Maka ketika muncul ini syuhudi, itu bukti aku ada ini. Gitu. Wala yasa'u hadzal mashhadal azima. Itu mashhadal, ya. Wala yasa'u hadzal mashhadal azima, dan tidak ada yang meliput tampilan yang agung ini. Artinya makhluk tidak ada yang melihat, tidak ada yang dapat mengetahui, tidak ada yang dapat memahami, tidak ada yang dapat mengerti, ya, bahwa ini adalah syuhudul haq, mashhadul haq, suratul haq, mazharul haq, ya. Itu la yasa'u hadzal mashhadal azim illa qalbul abdil mu'minis salim, kecuali ruhnya yang melihat bahwa zahirnya itu adalah suratul haq, citra haq, ruhnya, bukan matanya, bukan hayalnya, bukan akalnya, bukan ilusinya, ya, karena itu gaib. Tetapi yang melihat Allah di alam yang kelihatan ini, itu adalah ruh, qalbu. Itu. Sa'ata imanin wa'tiqadin, liputannya, pemahamannya iman bahwa itu Allah, i'tiqad dan keyakinan. Lagi-lagi bukan hulul, bukan Allah masuk ke mazhar itu. Kalau kita muncul di cermin, bukan kita masuk ke cermin itu, tapi memang itu surahnya, citranya, syuhudnya, surahnya, mazharnya. Walatihadin, juga bukan bersatu kita dengan Allah. Fa innahu, karena hati mahbatul asrar, ya, tempat turun Allah turunkan rahasia itu. Wa manba'ul anwar, sumber cahaya. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, dan Tuhanmu menciptakan yang Ia kehendaki dan Dia pula yang memilih. Nah, selesai
Matan Aqidatul Ghaib li Nafi Syakki war Raib. Nah, sekarang kita sarahkan la ilaha illallah wal wujudul ghaib. Ya, tidak ada Tuhan. Ya, artinya kita bersaksi bahwa tidak ada yang disembah sebenar-benarnya, tidak ada wujud sejati yang berdiri sendiri mutlak. Itu tidak ada. Illallah, kecuali Allah. Berarti zat ini tunggal. Zat inilah yang memiliki semua nama, semua sifat. Dan nama dan sifat inilah yang menjadi sandaran semua entitas dan ciptaannya. Semua ciptaan itu manifestasi daripada nama dan sifatnya. Berarti dia yang maha wajib ada. Ya, karena tidak ada Tuhan kecuali Allah yang ada. Berarti dia wajib ada. Mustahil tidak ada zatnya, namanya, sifatnya, perbuatannya, dan segala ketentuannya, ketetapannya. Lalu selainnya tidak ada. Nah, selain Allah tidak ada, karena lawannya ada kan tidak ada. Ya. Dan kalau ada wajib memerlukan, wajib perlu. Mustahil berdiri sendiri kalau ada. Nama zatnya, namanya, sifatnya, perbuatannya, dan ketetapannya itu tidak berdiri sendiri. Allah berfirman, wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah. Antum fuqara'u ilallah. Dan Allah lah yang wahwal ghaniyyu al-hamid, dan dialah yang maha kaya dan maha terpuji. Nah, la ilaha illallah, hanya Allah yang ada. Huwa al-wujudu, dia itu wujud. Arti wujud zat yang sifat-sifat wajibnya senantiasa menyertai dan tiada terpisah dari wujudnya. Ya, wujud semuanya, sifatnya wujud, fi'ilnya wujud, zatnya wujud, dan itu menjadi kesatuan yang tidak terpisah. Kita kan punya sifat tertentu, kemudian mungkin hilang sifat itu, dan kita punya sifat tapi kita tidak dapat memanifestasikannya, melakukannya, karena tidak bersatu tapi terpisah-pisah. Namun sifat itu bukan zat dan bukan selain zat. Sifat itu tidak punya zat sendiri. Kalau cari zatnya ya tunggal, meskipun sifatnya banyak. Sebagaimana kesertaan ibadah, ilustrasinya antara sifat dan wujud, sifat dan zat, ilustrasinya itu seperti ibadah dan tauhid. Tauhid itu kan tidak kelihatan, ibadah yang kelihatan. Dan berarti ibadah itu jelmaan tauhid. Maka ada hadis Nabi, kalau ada orang sholat ke masjid, Nabi mengatakan, saksikanlah bahwa dia beriman. Iman nggak kelihatan, disuruh disaksikan, ya orang pergi ke masjid. Jadi ibadah itu adalah zat, ya, dan sifat itu yaitu tauhid. Ya, kita ini sifat itu melihat, ya, tetapi zat itu mata. Kalau tidak ada mata, maka kita tidak tahu mana sifat melihat. Tetapi kalau sifat melihat, kalau tidak ada mata, dengan apa dia melihat? Maka ketika kita melihat mata, oh itu melihat. Begitu melihat orang ibadah, oh itu iman. Ya. Begitu kita lihat zat, oh itu sifat. Itu. Padahal melihat itu sifat, bukan mata. Ya, ada yang matanya melotot tapi nggak melihat, kupingnya gede tapi nggak ngedenger. Tapi kita kalau mau tahu sifat melihat, sifat mendengar, ya ada di mata dan ada di telinga. Ya, itu antara sifat, ya, dan zat. Sebagaimana kesertaan ibadah dengan tauhid yang tiada terpisah. Dan tauhid bukan ibadah, tetapi ibadah bukan selain Dan tauhid bukan ibadah, tetapi ibadah bukan selain tauhid, gitu. Ya. Tapi ibadah bukan selain tauhid. Maka Allah itu wujud, semuanya menjadi satu. Seperti seperti kesatuan zat dan sifat. Orang nanya, kamu ada tidak? Ada. Yang mana kamu? Dia akan tunjukkan satu persatu sifat-sifatnya.
Ini yang mana? Dadanya ini dada gitu. Ya ini tangan, kan sifat tangan, sifat dada, sifat melihat, sifat mata. Karena maka antara sifat dan zat tidak dapat dipisahkan. Kalau tidak ada zat, di mana sifat berdiri? Kalau tidak ada mata, di mana melihat itu berdiri? Tetapi kalau tidak ada sifat melihat, ya, apa fungsinya mata itu? Nah, maka sifat berdiri di zat, di dalam diri kita pun itu menjadi ta'rif, menjadi dalalah, menjadi citra Tuhan. Yang gaib, gaibnya mutlak. Ada gaib dari indera dan akal. Mutlak adalah gaib dari indera dan akal. Sebetulnya dari khayal dan ilusi. Terus maha suci dari pencapaian keduanya. Gaib pada Allah adalah takdis dan tanzih. Dikatakan gaib adalah untuk mensucikan Allah. Betul-betul tidak ada yang menyentuhnya kecuali Allah sendiri. Itu sebab arabtu rabbi bi rabbi. Ya, karena suci tidak ada yang menyentuhnya. Ya, maka ruh itulah yang dapat melihat Allah, dan ruh itulah yang akan mendapat sifat-sifat Allah. Itulah takdis dan tajid. Tidak dapat dilihat di dunia. Adapun di akhirat kita percaya bahwa Allah melihat, bahwa Allah adapun di akhirat kita percaya bahwa Allah melihatnya bahwa melihat Allah artinya bahwa melihat Allah adalah hak sesuai dengan kehendaknya. Ya, kita ringkaskan sesuai dengan kehendaknya, karena di dalam ilmu kalam dia mencoba menganalisa bahwa kita melihat meskipun tanpa mata, gitu. Karena mata ini kita menyangka bahwa mata yang melihat, bukan sifat melihat. Allah dapat menghendaki bahwa kita melihat tanpa melihat ada kaifiahnya, bagaimananya, ya, bagai objek materinya, tidak, tapi melihat. Gitu. Ini la ilaha illallah wal wujudul ghaib wa nahnu, dan kita adalah tiada. Artinya nahnu itu ada yang diciptakan Allah. Berarti ialah mungkin, bukan mustahil. Ya, kita ini mungkin, karena mustahil itu tidak ada. Ya, mustahil kan tidak ada. Kalau kita mungkin ada. Kalau mustahil, ya, tidak ada. Ada yang tidak independen, ada yang tidak berdiri sendiri. Lalu makna tiada, tiada itu tiada yang mungkin juga. Sebagaimana menjadi ada yang mungkin, maka ada pun mungkin. Ya, ia pun fana, dan ia pun fana yang mungkin di dunia. Ya, fana kita pun mungkin di dunia, sebagaimana nanti baqo di akhirat tetap kita mungkin. Kenapa kita di akhirat baqo? Karena di sini fana sebagai lawannya. Nanti di alam abadi kita baqo. Gitu. Di dunia fana, tidak baqo, tidak kekal. Ya. Dan kemudian sebelum kita di azali, di abadi maksud saya. Abadi itu nanti ketika kita pulang ke akhirat, mati, itu masuk ke abadi. Abadi itulah kita baqo. Dari mana kita pergi ke abadi? Dari dunia. Ya. Ini abadi misalnya. Kita akan kembali. Ini kita berada di dunia. Nah, ketika di abadi kita bersifat baqo, ini lawan daripada kita di dunia kita bersifat fana. Nah, ini kita nanti mati menuju. Lalu kita dari mana datangnya? Dari azali. Ya, dari azali. Azali ini sifatnya qadim. Nah, ini lawan daripada kita di sini hadis. Gitu. Ketika kita di sini itu
Qadim, tapi bukan kita, sifat Allah. Wujuduna fi ilmillahi qadimun. Wujud kita di dalam ilmu Allah itu qadim. Ya. Orang ahli kalam marah, kok qadim? Yalah, karena di sifat Allah bukan kita. Maka nahnul adam. Gitu. Qadim. Nah, begitu ditampilkan oleh Allah hadis. Makanya orang sufi mengatakan bahwa kita ditampilkannya itu ya hadis baru, ada, tidak ada, ilustrasinya napas itu. Kita tidak terasa bahwa kita itu ada terus menerus dan tidak ada terus menerus. Nah, sehingga orang sufi merasakan kesebentaran itu, keanaan itu, keal-anaan, kesekarangan itu. Ya. Itulah yang disebut oleh orang sufi waktu. Waktu itu sekarang. Sehingga mereka mengatakan as-sufi ibnu waktihi. Orang sufi itu tunduk kepada ketentuan Allah yang dijelmakan sebentar itu, dan dia menyaksikan bahwa ini kehendak Allah. Nanti hilang muncul, maka dia bilang nahnu khalqun jadid. Saya senantiasa makhluk yang baru. Nah, hakikat yang dia rasakan itulah yang membuat dia tidak punya penyesalan, tidak melihat orang buruk, tidak ya, itu akidah itu yang menimbulkan akhlak yang tinggi itu. Nah, makanya kita hadis sebagai lawan qadim, kita dulu di sini kan. Kalau kita sekarang bertanya, kita dulu di mana? Di ilmu Allah yang azali itu bukan kita. Tapi di dalam ilmu Allah itu kita semua sudah selesai. Sudah selesai. Ya, tidak perlu disesali. Ya. Ketika kita terjadi, di sini sudah selesai. Ya. Namun tidak ada yang tahu, kanzan makhfiyan, simpanan yang tersembunyi, nggak tahu itu. Pak Uridu an mu'rab. Aku ingin diketahui, fa khalaqtul khalqa, aku ciptakan makhluk yang hadis itu, yang baru itu. Ya, yang baru itu hadis. Pabihi, maka dengan ciptaan ini arafuni, mereka mengenalku. Itulah tajalli wujud. Untuk mengenalnya nanti tajalli ma'rifat. Itulah antara wujud kosmologi dan ruh ontologi. Itu. Nah, sehingga ini hadis lawannya qadim dan ini fana. Nanti ketika kita kembali, kita abadi dan baqa. Nah, jadi ini perjalanan adalah dahr. La tasubbu dahr fa inna dahr huwa Allah. Tetapi mazharnya adalah insan. Ya, maka ajali ke abadi dan ke dunia dan ke abadi itu adalah kisah insanud dahr. Dan maka kita tidak boleh itu menyesali diri, karena kita dahru. La tasubbu dahr fa inna Allaha huwa dahr. Ya. Nah, maka inilah yang dikatakan kita tidak ada, kemudian ya, adanya mungkin gitu. Dan kita adalah surah citra Allah ya, dan sebagai objek untuk melihat Allah ya. Maka ketika Allah tidak diketahui, dia pencipta dan dia hendak diketahui, kemudian dia menciptakan ciptaan untuk mengenalnya. Maka Allah ciptakan dari cahaya dirinya dan berfirman kun fayakun, jadilah. Nah, maka fazahara sultanu tajalli, fazahara maka jahirlah. Apa? Sultan kuasa, yakni perintah dan urusan ya. Tajalli, manifestasi zat Allah ahadiyah. Pada saat itu ahadiyah ya, yang maha tunggal, ketunggalan tanpa menyertai sebutan nama dan sifat dan rupa. Ketika Allah tajalli pertama ya, itu adalah yang tajalli ahad, tunggal ya. Tunggal itu adalah zatnya saja
tanpa nama dan sifat. Tajalli dari mana? Minal wujudil ghaib, dari wujud, yakni dari zat yang wajib ada dengan zatnya itu. Karena tidaklah Allah bertajalli dari zatnya kepada semua mawujud atau wujud mungkin melainkan dari balik hijab nama-namanya. Dikatakan tajalli ini dari zatnya, bukan dari zatnya, tetapi di zatnya itu ada sifat-sifat dan namanya. Ketika tajalli, yang ditajalikan dari zatnya adalah sifat dan nama-namanya. Itu maksudnya. Tapi tetap dari zatnya. Tadi sudah dikatakan bahwa zat dan sifat tidak terpisahkan. Ketika Allah sendirian, ahad, tunggal, ini adalah kekuasaan yang mampu mentajalikan sesuatu di dalam sifat zatnya itu. Nah, kemudian ditajalikan dari wujud zat itu. Apa yang ditajalikan? Sifat dan nama-namanya. Ya, kepada semua maujud atau wujud yang status wujudnya mungkin, ya, itu dari sifat dan nama-namanya. Itu hijab. Ya, sifat dan nama-nama itu diumpamakan seperti hijab. Dan wujud itu gaib, mutlak, yaitu zat Allah yang bukan jelmaan ta'ayun. Karena zat Allah itu mutlak gaib, karena dia Allah ta'ayun, ya, bukan manifestasi dari apapun. Bahkan dialah yang memanifestasikan, mentajalikan, tapi yang ditajalikan bukan zatnya. Ada sifat dan asma yang menutupinya. Itu tajalli kepada surah yang mungkin manusia. Tapi di dalam ilmunya belum ke dunia, belum dalam bentuk surah, dalam mazhar, dalam bentuk citranya belum. Ya. Karena dia terlindung dari segala selainnya. Terhalang dari akal dan pandangan, tadi itu sudah dijelaskan. Lalu tajalli wujud yang gaib itu kepada siapa? Kepada yang tiada tadi, ya, yang tiada, yang mungkin, yakni a'yan sabitah, entitas dalam ilmunya yang azali. Di situ tiada, karena di situ bukan kita. Pada hakikatnya dia itu tiada sama sekali. Pada hakikatnya dia itu tiada. Ya, kita disebut kita. Ya. Tadi itu disebut kita. Yang Adam, yang gaib itu kita tiada itu mungkin, yaitu a'yan sabitah, entitas yang ada di dalam ilmunya yang azali itu. Pada hakikatnya dia itu tiada, itu yang disebut Adam. Ya, tiada sama sekali. Untuk ditetapkan sebagai tiada dan ada itu, ya, seperti tadi yang dalam ayat Al-Quran, hal ta'ala insan hinu minad dahr walam yakun syai'an madhkura. Sampaikah berita kepada manusia bahwa dia berada dalam satu dahr, dalam satu masa yang belum disebut ada dan belum disebut tidak ada. Ya. Maka nahnul Adam, katanya. Kita bukan ada dan bukan tidak ada, dan belum disebut apa-apa. Ya, tetapi Allah tajalikan, dan yang Allah tajalikan bukan kita tidak ada dan belum disebut apa-apa. Berarti itu dalam ilmu Allah, dalam sifat Allah, itu maksudnya. Ya, itu yang azali, gitu. Dan itu Allah. Maka dikatakan wujud kita di situ qadim kalau kita nisbatkan kepada kita. Kita juga kalau dinisbatkan kepada Allah bahwa kita adalah jelmaan Tuhan. Karena bukan kita, coba kita berdiri di depan cermin. Cermin itu siapa? Bukan aku, tetapi dia bukan selain aku. Ya, aku ini loh, bukan yang di sini, tapi dia bukan selain aku. Gitu. Maka dia secara dia tidak ada. Ya, kalau dia mengaku ada, adanya mungkin. Gitu. Ya, dan dia tuh secara dia tidak ada. Kalau dia secara hakikat itu aku, tetapi dia bukan aku. Nah, itu maka selalu kita kembali ke cermin itu jadi clear gitu. Ya. Pada hakikatnya dia itu tidak ada sama sekali untuk ditetapkan sebagai tiada dan sebagai ada, tidak. Ya. Gaib dan syahadah.
Ya, gaib tidak ada, syahadah ada. Perkara itu hanyalah cerita dalam cerita. Umpama tidur dalam tidur. Orang tidur kan tidak ada, mimpi tidur maka tidak ada, gitu. Itulah status kita di sana. Sebagaimana Allah SWT berfirman, ketika aku menghendaki sesuatu, aku katakan jadilah, maka jadi. Itu bukanlah kita, tapi apa yang menjadi kuasa tajalli Allah. Dan disifati yang gaib. Arti yang gaib terputus daripada pengetahuan kita. Kita yang di sana di dalam ilmu Allah sudah ada, sudah terjadi, sudah wujud, tetapi itu bukan wujud kita, dan kita tidak tahu. Ya, kita tidak dapat melihatnya dengan indera kita. Itu. Karena Allah Maha mengetahui yang gaib dan syahadah, tapi Allah tahu yang kita anggap gaib itu kita semua di sana kan gaib bagi kita. Dan setelah kita di sini, Allah Maha tahu. Karena kita di sana dan di sini isi tahunya. Apa isi tahunya itu? Ya. Maka kalau kita tahu bahwa kita itu Allah, itu tahu Allah kepada dirinya. Ya. Maka ketika Allah beri tahu itu, maka kita tidak mengakuinya. Al-arif huwal ma'ruf, ya. Al-alim huwal ma'lum. Ya. Arabtu rabbi bi rabbi. Nah baru dia cerita, oh berarti anal haq. Itu uslub cerita tentang tajalli Allah itu. Bukan dia ngaku Tuhan, wong dia lagi sedang panah, tidak melihat bahwa dia ada. Anal haq. Oh kalau begitu itu uslubul hikayah. Itu. Maka yang kita jaga itu Allah dalam diri kita itu. Itu yang ya, yang apa kemuliaan ya, ketika wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Gitu. Karena Allah Maha mengetahui yang gaib dan syahadah, ilmunya itu wajib hanya dengan zatnya sendiri. Demikian sifat-sifat lain. Baik. Ya, maka kita selesai bahwa Allah ada, kita ada, tetapi bukan kita, dan kita tidak tahu. Begitu ringkasnya. Lalu kemudian ya, zat Allah menginginkan kita ada di dalam azalnya. Maka wujud yang kita tidak tahu, wujud Allah, baru mulai tajalli ya, dalam bentuk kita yang kita tidak tahu, yang kita adam, yang itu bukan kita. Allah tajalli di dalam ilmunya, di dalam azalinya ya, minal wujudil ghaib, Allah yang ada tapi kita tidak tahu, alal adamil ghaib, menjelm artinya ditajalikan di dalam ilmunya, itu kita yang adam, yang bukan kita. Adam itu bukan kita ya. Al ghaib yang kita tidak tahu. Berarti semua kita sudah selesai di dalam ilmunya, tapi di dalam ilmunya itu bukan kita. Itu kenapa dikatakan al adamil ghaib? Karena memang itu bukan kita ya. Nah wujud ketika sudah jadi begini, Imam Ibn Arabi mengatakan wujudil arqam, hanya angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 yang semua adalah ilusi. 6, 5, 7, 3 itu tidak ada, yang ada satu Allah ya. Nah maka fazahara syuhudul haq, maka jahirlah di dalam kita, dari kita apa? Persaksian ketunggalan Allah. Itu sebab aku tunggal bagi diriku, itu adalah penjelasan ketunggalan Tuhan. Ya. Kita kan tunggal, maka itu sebabnya kita punya ketakaburan Tuhan ya, yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun ya, tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Maka zahirlah ya, di dalam diri kita, dari kita. Artinya kita yang tidak tahu zahir ya, menjadi kita. Dan kita ini persaksian ketunggalan Allah, yang mana Allahnya gaib.
dengan keberdirian di dalam kita dengan zatnya. Berdiri kita ya dengan zat Allah. Kalau tanpa zat Allah maka kita qiyam billah, bukan qiyam bizat kita, qiyam bizati. Mutlak, yang gaib mutlak, tidak tahu. Seperti kita ngelihat di cermin, wah Rohimuddin, padahal Rohimuddinnya bukan itu, gitu. Gaib mutlak, tidak diketahui. Allah mempersaksikan sesuatu yang dahulu gaib dari kita tentang kita. Allah mempersaksikan, ya, mempersaksikan yang dulu kita tidak tahu. Ya, siapa yang dulu kita tidak tahu? Itu kita, tentang kita. Dari persaksian diri kita. Ya, kita tidak menyaksikan. Mempersaksikan yang terputus dari ilmu kita. Ilmu kita putus, nggak tahu kita bahwa di sana sudah selesai. Ya, itu terputus dari ilmu kita tentang kita secara indera dan pikiran. Pikiran kita, indera kita tidak sampai kepada kita yang sudah selesai di dalam ilmu Allah. Lalu Allah sambungkan sebagai anugerah dari Allah kepada kita melalui kekuatan tajalinya kepada kita, dari kita, di dalam diri. Ini kalau bahasanya terjemah begini saya juga pening ya, dengan bahasa Arab itu ya. Mana tadi? Allah mempersaksikan sesuatu yang dahulu gaib dari kita. Kenapa dibilang dari kita? Karena yang Allah jelmakan itu adalah kita yang ada dalam ilmu Allah yang tadi disebut bukan kita. Ya, maka Allah jelmakan itu. Ya, sesuatu yang dahulu gaib dari kita, tentang kita. Ya, dari persaksian diri kita untuk menyaksikan kita yang dulu kita tidak tahu, Allah turunkan. Mempersaksikan yang terputus dari ilmu kita, yang ilmu kita tidak sampai, tentang kita secara indera dan pikiran tidak sampai. Lalu Allah sambungkan sebagai anugerah. Kita ini adalah anugerah, minnah dari Allah kepada kita, baru diwujudkan. Kita merasa ada itu melalui kekuatan tajalinya. Itu tajali yang terus menerus kepada kita, dari kita. Yang Allah tajalikan adalah kita yang tadi kita tidak tahu tuh. Di dalam kita dengan cahaya Allah, tajalinya dengan cahaya, agar kita mengenal diri kita yang menjadi kitab, surat dan ayatnya. Kita adalah tulisannya, sehingga kita mengenalnya. Dari situ kita tabihi, maka dengan diri kita itulah mengenal Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sungguh sebuah rahasia yang penuh misteri, tanpa pengingkaran dan peraguan. Tidak sama sekali. Semua yang terjadi pada kita itu dari Allah. Kita tidak ragu sama sekali. Karena engkau adalah isi ilmunya. Karena engkau, kita itu isi ilmunya yang pertama. Ya, itulah yang pertama ada, ya, adalah tentang diri Allah. Yang Allah ingin ada yang mengetahui, maka Allah ciptakan citranya yang serupa dengan dia adalah kita ini. Dan itulah yang ada. Adapun alam-alam lain segala macam itu adalah penjelasan atau kronologis atau ya, proses untuk mempersiapkan lahirnya kita manusia itu. Karena bibitnya sudah ada, maka buahnya juga akan lahir. Ya, tapi proses perwujudannya dimulai oleh alam semesta dulu dan ya, malaikat. Kalau kita tidak ada malaikat, tidak ada iblis, tidak ada dunia, tidak ada akhirat, lalu ada di mana dan kita tidak kenal. Ya, tidak akan merasa ada dan kita tidak akan melihat Allah. Maka dengan alam semesta inilah itu kita dapat menyaksikan kita ada malaikat, ada. Kalau tidak ada malaikat kita tidak tahu baik, kalau tidak ada iblis kita tidak tahu buruk. Ya, dan semua itu jalan kita mengenal Allah, dan diri kita sendiri adalah jalan untuk Allah mengenalkan dirinya kepada kita. Kemudian zahirnya kita di sini sebagai dalil, tanda yang menunjukkan bahwa di tangan Allah alam muluk dan malakut, tanda bahwa yang di situ yang dulu kita tidak tahu, yang disebut tidak ada itu tidak tahu, yang gaib dan bukan kita,
itu alam malakut, lalu dijahirkan menjadi ada, itu alam muluk, itu ada di tangan Allah yang menghidupkan dan mematikan. Maka zahirnya kita sebagai dalil, dan zahirnya sebagai pengenalan definisi Tuhan yang mengenalkan kepadamu bahwa Allah mengatur semua urusan dan memberi rizkimu dari langit ke bumi. Engkau sama sekali tiada sesuatu apapun. Nah, zahirnya kita di sini bukan hulul sama sekali, ya, karena Allah tiada bertempat pada sesuatu dan tidaklah sesuatu bertempat padanya. Allah berdiri sendiri dan yang lain berdiri dengan Allah. Dan bentuk rupa tidak ada kait takyibnya, bentuk rupanya, yakni segala yang terlintas di dalam pikiranmu tentangnya, maka Allah sama sekali berbeda dari semua itu. Setelah kita lihat makhluk ini, apakah Allah seperti itu? Sama sekali. Bahkan kalau kita coba ilusikan, kita coba buat lintasan dalam pikiran tentang Allah, kullu ma khatara bi balik fallahu bi khilafi dzalik. Semua yang terlintas dalam pikiranmu, maka Allah bukan seperti itu. Wala yas'u hadzal mashhadal azim, dan tidak meliput masyhad tampilan agung ini. Tidak ada yang dapat menyaksikan bahwa ini Allah. Ini kan tampilan yang agung adalah diri kita bagi diri kita. Ini adalah satu tampilan Tuhan yang agung. Tidak dapat memahami ini kecuali ada di dalam diri kita, itu hati. Ya, illa qalbu al-abdi, hati seorang yang telah menjadi hamba, yang beriman, yang salim, yang bersih. Tiada meliputi liputan ilmu dan iman, bukan fisik dan waktu, ya, bukan liputan fisik materi atau waktu, bukan. Masyhad agung ini yakni kesatuan dalil-dalil qat'i baik indrawi dan maknawi sebagai kitabullah yang zahir dalam bentuk manusia. Ini, ya, kita kan dianggap kitab Allah, dianggap ayat Allah dan juga surah Allah, ya, yang zahir dalam bentuk manusia. Ini masyhad agung, ya, tidak dapat meliputi bahwa ini semuanya adalah syuhudul haq, ya. Karena semua yang dilihat oleh mata adalah bayangan zahirnya. Yang dilihat oleh mata ya, tidak dapat menangkap Allah, ya, mata ini kepada mazhar yang agung ini, ya. Akal juga tidak dapat. Maka ketika idrak syuhud seorang sufi mengatakan ini adalah mazhar Allah, dia agak terima karena akal. Kecuali hati, ya, hati ini munqalab, yang bolak-balik dari Allah, ya, bukan dia tapi dari Allah, ya. Kepada Allah yang hanya menyaksikan Allah. Hamba ini yang mentauhidkan Allah, karena Allah yang mendapatkan madad, ya, karena Allah yang mendapatkan madad dan mata hati dari Allah. Mukmin yang meyakini bahwa tidak ada selain Allah, yang sehat dari semua urusannya untuk tidak menyaksikan selain Allah dan hanya meliputi Allah saja. Hati yang salim, dia tidak melihat yang ada selain Allah di dalam mazharnya. Nah, maka itu berarti saat imanin, liputan iman, liputan ilmu dan iman. Artinya liputan itu ilmu, tahu, ya, ilmu, liputan ilmu. Liputan itu ilmu, artinya pengetahuan iman, bukan liputan tempat dan masa. Karena Allah pencipta tempat dan masa, Dia maha suci dari keduanya dan dari semua alam. Allah berfirman, tidaklah meliputiku bumi dan langitku, dan telah meliputiku hati hambaku yang mukmin. Ya. Tidak, bumi tidak mengenal Allah karena isyarahnya Allah menciptakan semua selain manusia dengan satu tangan, tapi ketika menciptakan manusia dengan dua tangan, ya, artinya bahwa alam lain selain manusia, ya, dia tidak dijelmakan, tidak dimanifestasikan sifat Allah sempurna, ya, hanya satu juzuk, ya. Maka dia tidak jalan untuk mengenal Allah. Pohon misalnya,
berdiri lalu diikat kambing di sampingnya, maka pohon tidak merasa bahwa dirinya ada dan ada yang lain di sisinya. Tidak, kambing juga tidak. Dia betul-betul mengenal Allah zatiyah, seperti malaikat, iblis, begitu. Tapi ketika manusia, Allah ciptakan dengan dua tangan, rahmah dan hikmah, ya, baik dan buruk, ya. Dan maka dialah jelmaan Allah yang sempurna dan dialah tempat untuk melihat Allah. Liputan iman, ya, dan keyakinan, ilmu keyakinan terhadap segala yang datang di dalam Al-Quran dan hadis. Yakin, bukan hulul, ya, bukan Allah masuk ke dalam makhluk, tidak. Hulul ada dua, ada hulul jawari, Allah bertempat di dalam sesuatu. Ada hulul sarayani, Allah bertempat di dalam sarayani itu di dalam sesuatu ada Allah. Kalau tadi jawari, Allah bertempat di dalam sesuatu. Kalau ulul sarayani, di dalam sesuatu ada Allah. Seperti misalnya di dalam bunga mawar ada air mawar. Air dengan bunga, dua benda yang berbeda, tapi yang satu berada di dalamnya. Namun adanya sesuatu di dalam itu sejak bersama bunga itu ada. Bukan begitu juga Allah dengan makhluk itu. Bukan kita ada dan sejak itu Allah ada. Tidak ada dua, ya. Sarayani jawari itu ada dua, air dan bunga. Air mawar, bunga mawar. Bunga itu, air itu ada sejak bunga itu ada. Bukan begitu Allah menampilkan manusia, itu hulul namanya. Apalagi jawari, jawari itu yang terpisah, bukan berada di dalam, seperti air dituang ke gelas. Bukan Allah masuk ke diri kita. Jadi penjelmaan manusia bukan seperti sesuatu yang masuk kepada sesuatu. Hulul, bukan. Wal ittihad, dan tidak juga ittihad, kesatuan Tuhan, ya, yang ateis, yaitu pandangan bahwa ada wujud independen dan khusus selain Allah dan bersatu dengan Allah, maha suci Allah dari paham kafir dan syirik itu. Orang ateis kan mengatakan Allah satu wujud independen dan alam satu wujud independen. Maka alam masuk kepada Allah, masuk kepada alam, dan alam menjadi Allah. Ya, itu sebab dia tidak melihat ada Tuhan lain. Ini sudah jelmaannya alam, itu ateis. Artinya dia percaya Tuhan, cuman dia meyakini alam inilah sudah jelmaan Tuhan itu. Ya. Itu namanya ittihad, bersatu. Dan orang sufi dituduh begitu, anal haq. Oh, berarti sudah nggak ada Tuhan di sana, itu sudah jadi dia Tuhan itu. Ya, bukan seperti itu, tetapi dia sebagai dalil. Ya. Kemudian, ya, kenapa hati? Karena hati adalah mahbatul asrar. Karena sesungguhnya hati hamba yang mukmin, sehat basirah, yang menjadi mata hati, sebagaimana melihat kedua mata fisik. Artinya yang dapat melihat Allah adalah idrakul qalb. Ya, itu yang dapat melihat Allah. Basirah terus istilahnya. Ya, itu yang dapat menyaksikan Allah. Makanya anta'budallah ka'annaka tarahu. Kenapa dika'annakakan? Ya. Kenapa dika'annakakan itu? Karena nanti yang akan dilihat adalah oleh indera, oleh akal. Ya. Disitulah mata, akal, ya, yang dia lihat, hati melihat Allah di situ. Oleh akal dan mata itu ka'annaka, tapi bagi hati ru'yatun haqiqiyatun. Ya, itu betul-betul melihat. Nah, kalau tidak ada apa yang dilihat oleh mata, di mana, ya, melihatnya? Ya, di mana melihatnya? Kalau Allah tidak menciptakan citranya, kalau saya tidak bercermin, ya, kalau saya tidak bercermin, di mana? Ya, artinya saya berdiri di cermin, lalu ada barang di belakang saya melihat. Kenapa? Karena saya melihat dari cermin itu. Secara akal yang melihat adalah yang berdiri menghadap ke sana.
yang berdiri menghadap ke sana itu adalah bayangan saya. Oh, ada sesuatu di sana. Lalu dia mengaku aku yang melihat. Bukan aku yang melihat. Nah, itu ilustrasi cermin selalu kena gitu untuk, makanya orang sufi mengatakan itu ya, al-mu'min mir'atul mu'min katanya. Padahal dalil Al-Qur'annya al-mu'min mir'atu akhi, itu untuk sesama kita. Tapi rupanya itu isyarah orang sufi. Al-mu'min Allah ya, mir'atul mu'min, mu'min kan dengan mu'min akhi ya, mu'min dengan mu'min kan saudaranya. Al-mu'min mir'atu akhi. Seorang mukmin itu cerminan saudaranya. Tapi itu dijadikan isyarah karena saudaranya mukmin ya mukmin. Al mukmin mir'atul mukmin, al insan mir'at Allah mir'atul insan, atau al insan mir'atullah. Gitu. Nah maka hati itu mahabbatul asrar, disitulah Allah ya menurunkan rahasianya, menjadi sumber cahayanya untuk melihat yang diwujudkan ya, oleh Allah secara zahir ini, fisik ini. Maka qalb ruh itulah yang melihat ya. Maka itulah orang sufi mengatakan bahwa insan itu ruhak ya, bukan jasadak ya, bukan jasad kita tetapi ruh kita. Fa innahu mahbatul asrar wa manbaul anwar. Tempat turunnya rahasia, yaitu tempat meluahkan dan menerima rahasia dari gudang rahasia kekasih, yaitu Allah yang maha mengetahui kegaiban. Sumber cahaya adalah yang menyingkap segala ilmu sejati dan waridah ilahiyah yang tertutup dan mengusir alam semesta dari hati, atau sumber segala ilmu makrifat dan hikmah yang bercahaya. Maka ia bicara dengan Allah, dalam Allah, tentang Allah, dengan kehendak Allah, kepada orang yang dikehendaki Allah, kepada Allah. Dia memberi kepada hamba yang tiada dikehendak, yang dia kehendaki. Dan Tuhan menciptakan, menjahirkan tadi berdasarkan tajalli cinta dan keindahan tadi, segala apa yang dikehendaki daripada mazhar alam ini. Dan dia pilih, maka semua majbur di bawah kekuasaan dan kehendaknya. Karena tidak ada Tuhan selain Allah, dan dia maha esa dan maha perkasa. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mukhtar wa ala alihi wa ashabihi sadatil akhyar wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya ingin ringkaskan lagi, kita kembali kepada matan yang pertama. La ilaha illallah, yang ada hanya Allah. Maka huwal wujud, mutlak adanya, gaib tapi tidak dapat dilihat oleh akal, oleh indera, oleh khayal, oleh wa nahnu, kita ada tetapi al adamu di dalam ilmu Allah itu kita, bukan kita, al ghaib, dan kita tidak tahu. Jadi kita ada, makanya nahnu. Tapi Adam bukan kita karena di dalam ilmu Allah. Al ghaib kita tidak tahu. Maka Allah zahirkan dengan kekuatan tajalli dia. Dari dalam wujud yang gaib itu ya, menjadi Adam yang gaib. Itu Allah tajalikan dari zatnya ke dalam sifatnya. Yang mana di dalam sifat kita itu, di dalam sifat Allah itu, kita sudah jadi itu semua. Tapi itu Adam, bukan kita. Gaib kita tidak tahu. Fazahara, maka baru muncul syuhudul haq. Kita ada nih. Dan kita adalah ya, citra Tuhan. Yang mana Tuhannya gaib, kita suhudnya. Dan kita tidak ada yang mengingkari bahwa kita adalah ya, ciptaan Allah, manifestasi Allah. Nah, kita ini sebagai zuhur dalalah, zuhur ta'rif, bukan hulul buat takyif, bukan. Dan masyhad yang agung ini hanya dipahami oleh ruh yang akan Allah masukkan ke dalam hati. Illa qalbul abdil mu'min salim. Pemahaman iman dan meyakini bahwa ini Allah, bukan hulul Allah, bukan ittihad Allah, bukan. Karena ruh ini mahbatul asrar. Disitulah Allah kasih rahasia cahaya untuk menyaksikan Allah pada khalaq, pada dirinya. Wa hadzal amru wa hadzal khalqu ala lahul khalqu wal amru. Dan itulah nur Muhammadi.
dan itulah insanul kamil. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.